Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sebuah sistem IoT yang dimana kita bisa memonitoring sebuah pohon dari jarak jauh menggunakan sensor yang telah ditanamkan pada pohon tersebut. Nah, ini file pemrogramannya. Ini telah saya buat sepanjang ini. Nah, di sini juga mencakup banyak definisi. Nah, ini adalah kode yang telah saya buat untuk eh, memantau pohon dari jarak jauh. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan menu utama dari programnya. Di sini ada 5 opsi. Pertama itu kelola tanaman, tarik data sensor, visualisasi data, daftar tanaman, dan opsi keluar. Nah, yang pertama itu kita bisa menambahkan tanamannya. Kita bisa menambahkan ID dari tanaman itu. Ini kita buat ID itu adalah 1. Lalu kita bisa masukkan latitude-nya itu misalkan di 0,63 dan longitude-nya di 93,02. Nah, kalau misalkan teman-teman belum menambahkan ID pohonnya, maka nanti di sini akan muncul tulisan pohon berhasil ditambahkan. Tetapi karena saya telah menambahkan pohon untuk ID 1, maka di sini muncul seperti ini. Nah, kita akan coba kalau misalkan pakai ID yang lain. Di sini kita buat ID pohon 3. Dengan masukkan latitude 0,91 dan longitude-nya di 93,83. Nah, pohon telah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita bisa menarik data sensor yang telah ditanamkan pada pohon tersebut. Nah, di sini tentu saja kita masuk. Nah, kita akan menarik data dari sensor yang telah ditanamkan atau dikaitkan kepada pohon tersebut. Nah, ini telah berhasil datanya diambil. Baru kita bisa memvisualisasikan data sensor tadi dalam bentuk grafik. Opsi 4, 3. Nah, di sini ada banyak pilihan. Itu untuk satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor untuk semua pohon, atau semua sensor untuk semua pohon. Nah, di sini kita coba satu sensor untuk satu pohon. Nah, terus kita masukkan rentang waktunya. Di sini saya coba masukkan rentang waktu di tanggal 30 bulan 5 2025 di pukul 1.00 WIB. Itu waktu tanggal mulai penarikan data sensornya, dan akan selesai di pukul 23.00. Nah, di sini tadi karena kita memilih untuk satu sensor satu pohon, jadi kita harus memilih ID pohon mana yang akan kita tampilkan grafiknya. Misalkan di sini tadi kan ID 1 sudah saya simpan. Makanya di sini saya coba tampilkan ID 1. Nah, karena satu sensor satu pohon, kita juga pilih nih satu sensor aja yang akan ditampilkan. Misalkan kita buat sensor air temperature. Itu dengan masukkan angka 0. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah grafik air temperature dari pohon 1 dengan rentang waktu sekian. Nah, kita juga bisa menampilkan untuk misalkan untuk satu pohon itu kita tampilkan semua sensornya. Nah, akan ini juga ditambah yang B, kasih rentang waktu yang sama. Nah, kita masukkan ID pohon 1 tadi.
Nah, ini akan menampilkan semua uh, data sensor yang ada di pohon satu. Nah, ini akan muncul semua air humidity, rainfall, UV level, soil temperature, soil humidity, soil pH, N level, P level, and K level. Nah, teman-teman juga bisa menampilkan banyak ini satu sensor itu untuk semua pohon. Nah, kita masukkan juga rentang waktu yang sama. Nah, misalkan kita pengen ngecek nilai pH tanah yang ada di pohon tersebut. Kita masukkan sensor tipe 6 yang ini. Nah, ini adalah pH tanah dari pohon 1, ini yang pohon 2, pohon 3. Tuh. Nah, begitu juga dan lain-lain juga bisa ditambahkan. Nah, kalau ini untuk semua sensor untuk semua pohon. Kita masukkan dengan rentang waktu yang sama. Nah, ini untuk air temperatur untuk pohon 1, air humidity pohon 1, rainfall pohon 1, dan seterusnya. Nah, dia akan membaca semua sensor yang ada pada pohon 1 dulu. Karena pohon 1 tadi kan data yang pertama, pohon pertama kita masukkan. Nah, ini adalah pohon 2 yang telah saya masukkan juga tadi. Dia akan membaca juga semua sensor yang ada di pohon 2. Nah, ini adalah pohon 3 yang telah kita tambahkan tadi datanya. Nah, pertanyaannya, kenapa yang muncul itu tadi cuma ada 3 pohon saja, pohon 1, pohon 2, pohon 3. Nah, itu karena saya baru menambahkan hanya 3 pohon saja ke dalam database. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa total pohon yang kita tambahkan ke dalam database itu dengan opsi 4. Nah, ini ada tabel, di mana tabel ini merupakan tabel dari data pohon yang telah kita tambahkan ke dalam database. Jadi di dalam database itu baru tersimpan 3 pohon. Nah, teman-teman bisa menambahkan banyak pohon lainnya dan bisa menjalankan program tadi itu untuk memvisualisasikan datanya sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, fungsinya apa sih kita buat project kayak gini? Nah, project kayak gini itu bisa membantu kita memonitoring, sesuai judulnya ini, memonitoring tanaman untuk jangka waktu yang panjang. Misalkan kita punya suatu kebun yang luas, nah di kebun itu kan kita punya banyak pohon yang kita itu nggak bisa pantau mungkin setiap hari. Jadi kita bisa mengecek nih tanamannya dengan memperhatikan suhu udaranya, terus level sinar UV, kelembapan, pH tanah. Jadi kita bisa waspada lebih awal gimana agar pohon kita tuh tetap dalam kondisi prima dan fit, agar bisa menghasilkan buah yang bagus dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, baik, terima kasih, cukup sekian saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.